Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haidir, NPM 260202131. Saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya ingin mempresentasikan tugas saya pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Dengan dosen pengampu Dr. Najwa Suhastini, MSI, Asisten Dosen, Anopan Ansari, SIP MAP, Adi Surya, STMT. Kita langsung saja masuk ke materi. Pengertian. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. 3 unsur penting sistem hukum yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Yang pertama, substansi hukum. Kini masih banyak peraturan perundangan merupakan warisan kolonial Belanda dan masih banyak tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Untuk penyidikan tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selanjutnya, aparatur penegak hukum tidak memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum yang berwibawa dan terpercaya. Penegakan hukum oleh masing-masing aparatur penegak hukum lebih menonjol ego sektoral daripada penerapan check and balance system, guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penegak hukum. Budaya hukum. Adanya degradasi penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum dan aparatur penegak hukum, serta pada akar rumput maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran pelaku kriminal, pembalakan liar dalam perkara kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, pembangkangan terhadap hukum, dan sebagainya. Lembaga penegak hukum. 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Badan Peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Asas kepastian hukum. A. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. B. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan. C. Asas non-retroaktif, di mana perundang-undangan sebelum mengikat harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak. D. Asas peradilan bebas, independen, imparsial, objektif, rasional, adil, dan manusiawi. Asas non-liquid, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas. F. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang dasar atau undang-undang. Penegak hukum dan kepastian hukum. 3 tujuan pokok dari penegakan hukum selain keadilan dan kemanfaatan adalah terciptanya kepastian hukum. Pada asas kepastian hukum ini melekat asas kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Asas ini menuntut agar suatu kasus yang sama diperlakukan sama dan kasus yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Tantangan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia banyak memiliki aparat penegak hukum, masih banyak warga negara yang melanggar hukum. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Masalah penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia, masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum, serta judicial corruption
yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Permasalahan penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau desolen dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan desain. Empat, lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang teraba hukum. Perselisihan partai politik. Yang dimaksudkan perselisihan partai politik meliputi antara lain: satu, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; dua, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; tiga, pemecatan tanpa alasan yang jelas; empat, penyalahgunaan kewenangan; lima, pertanggungjawaban keuangan; dan atau enam, keberatan terhadap keputusan partai politik. Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut, di atas dapat disimpulkan upaya untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian dan kejaksaan, serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.